Selamat, Pemda dan Menpan RB sepakat honorer status P masuk prioritas di P3K 2024. Sama halnya dengan seleksi P3K 2023, honorer dipastikan akan tetap menjadi prioritas diangkat jadi anggota P3K pada seleksi P3K 2024. Kabar bahagia jika seleksi P3K 2024 nantinya disebut tidak hanya menggunakan sistem penilaian serta pemeringkatan saja untuk pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi, Kemenpan RB akan juga menerapkan mekanisme terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lewat sistem prioritas dalam seleksi P3K 2024. Sistem prioritas tersebut menjadi salah satu yaitu melihat masa kerja dan usia honorer. Nah, jadi untuk sekarang ini, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para honorer di seluruh Indonesia yaitu terkait dengan PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sendiri adalah aturan turunan yang berasal dari UU ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait aparatur sipil negara atau ASN. Sebab PP Manajemen ASN itu telah mengatur semua hal teknis tentang mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Tentu saja jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap jika turunan UU ASN 2023 itu dapat mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat menjadi P3K. Hal tersebut tentu akan menjadi angin segar untuk para honorer yang selama ini telah sangat menantikan diakui oleh pihak negara. Ditambah lagi tidak sedikit antaranya honorer itu sendiri yang sudah mengabdi sampai berpuluh-puluh tahun. Menurut data resmi terbaru dari Badan Pegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Namun jumlah itu masih harus diaudit maupun divalidasi keasliannya. Audit serta validasi itu perlu dilakukan supaya honorer bodong tidak dapat ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K. Setelah UU ASN 2023 berhasil resmi ditetapkan, maka penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Aparatur Negara sampai dengan saat ini. Diperkirakan jika PP Manajemen ASN yang telah lama ditunggu-tunggu akan resmi diterbitkan pada awal tahun 2024. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar evaluasi hasil piloting, verifikasi, serta validasi data tenaga non-ASN dalam lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan itu dilakukan di Kantor Regional 10 BKN, Denpasar pada hari Kamis 28 Desember 2023 lalu. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang mana menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan percepatan penataan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkap jika pada RPP Manajemen ASN terdapat beberapa solusi yang ditawarkan dalam hal penyesuaian permasalahan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkap jika pada RPP Manajemen ASN terdapat beberapa solusi yang ditawarkan dalam hal penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan ASN yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat yaitu pada bulan Desember 2024. Maka dari itu, dia meminta supaya pihak BKN bersama BPKP dapat langsung verifikasi dan validasi tenaga non-ASN maupun honorer. Dimas Sukmaria, selaku Sekretaris Utama BKN, menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntunan kondisi dengan perkembangan zaman. Menurut pendataan jumlah non-ASN dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yaitu sejumlah 2.300 sekian orang. Sedangkan untuk total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi serta sudah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.000 sekian orang. Sebagai langkah awal, maka pihak BKN dan BPKP sudah terlebih dahulu melakukan piloting perpal data terhadap honorer. Tujuan piloting tersebut yaitu untuk memperoleh data yang valid dan akuntabel, yang selanjutnya dapat dipakai untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Namun di sisi lain, Kemenpan RB juga sampai saat ini tengah fokus merampungkan PP Manajemen ASN turunan UU ASN. Tidak hanya mencakup pengaturan honorer, juga mengatur sistem gaji terbaru. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam hal ini menjelaskan jika telah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi P3K 2023, beliau juga menyatakan jika seluruh honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 masih mempunyai kesempatan yang sama besar dalam rekrutmen CASN 2024.
Sebab seleksi P3K 2024 mendatang tetap akan mengutamakan honorer K2 serta non-K2 maupun tenaga non-ASN. Tidak hanya itu, di mana pihak pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS 2024. Bahkan untuk kuota talenta-talenta digital dipastikan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan seleksi P3K 2023. Demikian juga bagi para fresh graduate. Menpan RB Azwar Anas juga menjelaskan jika arah kebijakan menyediakan ASN di tahun 2024 juga masih diprioritaskan dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan dasar. Demikian informasi tentang non-ASN untuk 2024. Semoga bermanfaat.